Dan Sadil, untuk posisi Sadil itu terlalu banyak pemain sayap ya. Macam mana kamu melihat pasukan Indonesia sendiri setelah kali pertama layak ke pusingan 16? Ya, ini hasil yang sangat bagus ya. Sejarah buat kami, history buat kami. The fans really huge apresiasi untuk tim gitu kan. Dan ini bagus dan bisa dikatakan game besok lawan Australia itu game paling besar buat Indonesia National Team di abad ini. Sebab saya tanya sama teman kamu Randi daripada detik.com, dia kata pada awalnya jurnalis pun tidak meletakkan harapan untuk lepas dari grup. So apa ekspektasi kamu untuk lawan Australia nanti? Ya, kalau untuk dari awal, bahkan saya menghitung sendiri dengan data, dengan histori kita, itu kita punya kans paling besar aja 9% untuk lolos, tapi alhamdulillah kita bisa lolos sekarang. Dan kalau untuk besok, saya rasa ya kita main nothing tulus, perlu main nothing tulus, nggak perlu banyak beban, karena beban ada di pundaknya pemain Australia. So, jadi besok bagi saya pemainnya juga hanya cukuplah enjoy the moment, enjoy the game, the result welcome. Okay. Kalau kita tahu di Asia Tenggara sekarang macam Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, walaupun Malaysia dengan Vietnam sudah tersingkir, tapi macam mana kamu melihat bola sepak Asia Tenggara untuk bersaing di peringkat tertinggi di Sukan Asia, Piala Asia? Nah, menurut saya memang bagus ya Piala Asia ini untuk jadi patokan, karena selama ini kan rivalry kita tuh hanya di AFF Cup. Kita lihat gimana Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand main di AFF Cup gitu kan, sangat bagus gitu kan. Tapi ketika kita main di, for example like World Cup qualifiers, kita nggak terlalu bagus mainnya. Dan Piala Asia ini kayak jadi barometer buat kita, buat menilai, mengukur sejauh mana sepak bola Asia Tenggara, dan juga nunjukin juga kepada Asia, kepada dunia bahwa sepak bola Asia Tenggara tuh nggak cuma gila sporternya gitu kan, tapi juga ini jadi timnya juga punya sangat bagus. Seperti coach Malaysia, coach Indonesia selalu bilang bahwa di Asia Tenggara sekarang sepak bola sedang berkembang, terutama nasional timnya. Jadi ini salah satu ajang yang paling bagus untuk nunjukin bahwa sepak bola Asia Tenggara bukan lagi regional terlemah di Asia. Okeylah, sebenarnya saya ada satu kontroversi di mana pemain yang bermain di Malaysia, Sadil, digugurkan atas faktor pergaduhan dengan coach, betul kah? Kalau gaduh enggak lah ya, saya rasa lebih ke cara taktikal, karena pengganti Sadil ada Mali, saya lihat emang bisa bermain lebih banyak di multi posisi, dia bisa di tengah, bisa di sayap, dan itu kemarin kita lihat di lawan Vietnam seperti itu. Dan Sadil, untuk posisi Sadil itu terlalu banyak pemain sayap ya. Kita punya wingback juga bisa main sebagai sayap, apalagi sekarang mainnya dengan 3-4-3 nggak terlalu banyak. Nah, Marcelino bahkan bisa main di sayap juga, jadi terlalu banyak pilihan di sayap, jadi butuh pemain yang versatile players. Jadi Sadil tuh nggak masuk ke situ sih lebih. Berapa skor esok? Berharap seri kita menang di penalti.